dibutuhkan untuk memperbaiki, misalnya begitu ya. Kemudian kita cari pendidikan lagi. Tapi dari sumber yang lain. Yang ada PDF-nya, berarti untuk memperbanyak referensi. Jadi tujuan pendidikan, pertemuan, ini pendidikan, kita coba yang lain. Jadi fokus ke pendidikan. Dunia pendidikan menjadi prioritas bagi kehidupan manusia. Pendidikan merupakan satu hal yang penting bagi kehidupan seorang agar dapat mengembangkan dimiliki oleh manusia tersebut. Nah, ini bisa kita kutip. Kemudian kita masukkan di ini sebelum titik, insert lagi, kemudian di titik. Ini kan 2 referensi. Jadi dalam waktu 5 menit 2 referensi. Jadi kalau misalnya di skripsi kalian diminta 50 itu bukan hal yang sulit ya. Cepat. Tapi kalau kalian dengan menggunakan, jadi setiap kata yang diucapkan atau setiap kata ya kalimat yang kita tulis itu diperkuat dengan kalimat orang lain. Itu karya ilmiah itu seharusnya seperti itu. Makanya ketika deskripsi kalian sudah banyak kata kalian, tinggal menambahkan kata orang untuk memperkuat apa yang sudah kalian ungkapkan. Jadi mungkin lebih bagus kalau misalnya di pelatihan ini kalian yang mengerjakan gitu. Jadi saya tinggal mengarahkan saja. Ini kalau misalnya di tentang substansi di materi, kalau metode gimana kan? Ya, cara digunakan untuk mendapatkan data yang apa? Yang bagus, yang sesuai. Misalnya begini, kemudian kalau misalnya kalian cari di Google Scholar, di sini belum ada wawancara digunakan, nggak ada. Kalau nggak ada di sini, cari di Google Scholar. Teori wawancara. Juga dapat digunakan untuk membantu. Nah, ini ada. Jadi Roger mengemukakan bahwa wawancara digunakan untuk membantu mengindikasi. Wawancara juga dapat digunakan untuk membantu informasi biografis. Membantu apa? Ini harus lebih lanjut dibaca di sini. Saya di sini nggak bisa dikopas, jadi kalian harus menuliskannya ya. Wawancara adalah proses komunikasi antara
teknik untuk digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan teknik yang paling dasar dan berguna karena hasilnya dapat membantu psikolog untuk memahami. Jadi setelah ini misalnya kalimatnya udah ketemu ya, yang sesuai. Misalnya ini kan mengambil dari situ. Maka di sini tadi tinggal kita cite, kemudian Refman, kemudian kita masukkan file, kemudian impor RIS, kita masukkan. Tapi cek benar nggak ini? Satu UNC Press, ya benar. Jadi di sini tinggal kita masukkan ke sini. Otomatis di sini akan muncul. Ini sangat memudahkan kita dalam membuat karya ilmiah. Gimana komentarnya? Ini diamnya karena tidak tahu, tidak mengerti, atau bagaimana? Atau membayangkan saja karena di laptop kalian nggak ada Mendeley, itu susah kalau nggak ada. Makanya di awal pertemuan sudah saya bilang, install dulu, siapa yang sudah menginstal kan udah. Saya gitu. Udah. Berarti itu cara cepatnya ya, Pak? Iya, cara cepat. Jadi untuk membuat, makanya dalam satu paragraf kalian yang kalian bikin deskripsi, itu setidaknya harus ada satu sumber. Dan mungkin sekarang kan ada teknologi AI ya. Tahu ya? AI. Ya itu tolong tuliskan mengenai realitik matematika gitu. Langsung ditulis sama dia. Gitu kan. Terus kalian kopas ke skripsi. Habis itu tinggal diperkuat-kuat aja. Satu kalimat dia bilang apa, terus cari di Google Scholar yang mirip, terus diambil sebagai referensi. Itu cepat seperti itu. Jadi di zaman yang serba canggih ini tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa mengerjakan sesuatu. Bahkan bikin presentasi aja nggak perlu repot-repot bikin, tinggal ketik di Canva, kemudian ada magic Canva, tinggal klik magic presentation ya, suruh bikin apa langsung keluar sendiri 10 slide. Jadi memudahkan. Oh ya, Canva kalian premium nggak? Enggak ya? Yang pengen gratis, premium Pak. nggak? Yang gratis, Pak. Ada, bisa premium lah. Gimana caranya ini? Itu premium tuh berbayar nggak, Pak? Enggak, ini gratis loh. Sebentar, saya buka dulu ya punya saya. Saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu. Akhirnya, ternyata mantap. Jawabannya lihat di TikTok. Saya kira paling ini hoax. Ternyata beneran. Jadi kalian menggunakan, nah ini dia. Ini tampilan yang premium. Jadi kalau di template gini, template-nya bagus-bagus.
Saya kan biasa membuat ini ya, membuat thumbnail untuk YouTube. Nah, kalau bikin ini thumbnail YouTube, ini template-nya kan template premium ini. Kalau template yang nggak premium nggak gini. Ini yang premium. Nah, bagaimana caranya? Kalian sudah pernah mendengar namanya belajar ID belum? Salah. Udah lihat ini belum? Halo?